Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi wa ta'ala manfa' wal intifa' wal fa'idah wal istifadah wa hasalat tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardati wa talaba thawabi amma ba'du. Apa bacaannya? Wal maqalatul ishrun, perkataan yang ke-20. An Ali radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, wa karama wajhahu, dan Allah memuliakan akan wajah beliau. Man lam yakun indahu sunnatullah, barang siapa yang tidak ada di sisinya akan adatnya Rasul, adatnya Allah, wa sunnati rasulihi, dan tidak ada sama dia akan sunnahnya Rasulnya, sunnah Rasulullah ketika adanya Rasulullah ini, wa sunnati awliyaihi, dan sunnahnya para awliya-awliyanya Allah Ta'ala. Artinya perkara ay amruhum, yaitu adalah perkara para awliya. Falaisa fi yadihi syai'un, maka tidak ada di tangannya atau di dirinya syai'un, sesuatu. Ya, artinya ai falaisa lahu min syai'in, falaisa lahu syai'un yu'tadu bihi, yang mana tidak ada bagi dia itu sesuatu yang ada dinilai bagi dia. Ya. Maka ditanya tentang bagaimana sunnatullah, sunnati rasulihi, wa sunnati awliyaihi, maka Sayyidina Ali pun ditanya, maka ditanya kepada Sayyidina Ali, aili aliin, artinya bagi Sayyidina Ali. Apa pertanyaannya? Ma sunnatullah, apa itu sunnatullah? Qala, maka berkata, siapa yang berkata? Aliyun, yaitu Sayyidina Ali. Apa sunnatullah? Kitmanu sirri, yaitu adalah menyembunyikan akan rahasia. Apa sih rahasia itu? Wa huwa ma akhfa'un nasi, sesuatu yang manusia sembunyikan akan dia anin nasi, daripada manusia yang lain. Ya. Wa kanu, dan mereka itu min qablina, man qablana, adalah orang yang sebelum kami, minal umam, daripada umat-umat sebelum kita, yatawasawna, ai mereka itu saling berwasiat, ayyusi ba'duhum ba'dan, yang mana saling berwasiat antara mereka. Apa wasiatnya? Bisalasi khisalin, dengan 3 perkara. Wa yatakatabuna biha, dan mereka saling mengirim surat. Ayyusilu ba'duhum alkitabah, ya, yaitu saling mengirim satu daripada mereka. Bitilkal salas, dengan itu 3 perkara. Ila ba'din, kepada yang lain-lain. Pamin, kalimat min itu badalun minal ismi kan. Min itu adalah badal daripada ismu kana. Ya. Apa perkataannya atau wasiat yang 3 itu? Man amila, yang barang siapa yang dia itu beramal, barang siapa yang beramal, syai'an, sedikit, minal a'mali, daripada amal-amal, li akhiratihi, bagi akhiratnya, kafahullahu,
maka Allah akan mencukupkan. Maka Allah akan mencukupkan apa yang dicukupkan oleh Allah, amra dinihi, perkara agamanya, wa dunyahu, dan perkara dunianya. Bahwa fi hifdzillahi ta'ala, maka dia itu di dalam jagaannya Allah, fi jami' ahwalihi, ya, pada seluruh keadaan. Kemudian disebutkan di sini yang kedua, wa man ahsana ma'a barang siapa yang memperbagus sariratahu, akan hatinya atau jiwanya atau qalbunya, ai dhamira qalbihi, yaitu adalah isi daripada hatinya, ahsanallahu ala niyatahu, maka Allah pun akan memperbaiki zahirnya. Fadzahiru, dan zahir itu yadullu alal batin, yang menunjukkan atas batin. Yang terakhir, wasiat yang terakhir, wa man aslaha ma bainahu, barang siapa yang memperbagus atau memperindah atau dia berdamai, mambainahu, akan sesuatu di antara dia dan di antara Allah Ta'ala. Dengan apa contohnya? Bi'an, dengan bahwasanya amila, beramal, amalan, satu amalan, khalisan, bersih, minal riya'i, daripada riya, wal ujubi, dan ujub, wat tasmi', dan sesuatu yang suka didengar. Apa yang akan Allah balas? Aslahullahu, maka Allah akan memperbagus ma bainahu, sesuatu di antara dia, wa bainan nasi, dan di antara manusia. Faman ahabballah ta'ala, barang siapa yang Allah cinta akan dia, maka Allah pun, maka manusia pun akan cinta kepada dia. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan kepada kita, ya, yang mana salah satu daripada kitab Imam Ghazali ini juga menjelaskan bahwa sesama kita, di antara kita itu, hal yang paling mahal itu adalah saling berwasiat. Sehingga para ulama-ulama kita itu selalu, mereka itu apabila ketemu, mereka minta kepada orang yang lebih daripada mereka itu akan wasiat, atau mereka itu pun menitip sesuatu wasiat, yaitu yang mana mereka memohon doa. Coba ya, kita bayangkan, ada para ulama kita ketemu, maka mereka berwasiat, usiku min nafsi bittaqallah. Selalu mereka ketemu dengan itu. Kenapa? Karena mereka ini selalu bersama-sama ingin masuk di dalam satu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat itu kita lihat Sayyidina Ali ini menceritakan tentang bagaimana keadaan umat-umat sebelum mereka, umat-umat sebelum Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali pun mengatakan kepada para sahabat beliau tentang bagaimana supaya dijaga sunnatullah wa sunnati Rasulillah, dan sunnatnya para aulianya Allah. Itu yang Sayyidina Ali ini berkata kepada sahabatnya. Nah, maka bagaimana sih pertanyaannya para sahabat ini kepada Sayyidina Ali? Apa sih sunnatullah? Apa sih sunnatnya Rasulullah? Apa sih sunnatnya para wali-walinya Allah? Maka disitulah ada tiga yang mana disebutkan di sini, bahwa ada tiga perkara.
Ya, sunnatullah, sunnat Rasulullah, dan sunnatnya para wali ini ada 3. Apa itu yang 3? Yang pertama, siapa yang beramal satu amalan, ya, yang dia itu beramal satu amalan, maka disitulah letak cintanya Allah kepada dia. Ya, jadi ini misalnya ada orang yang beramal, amalnya ini untuk akhiratnya. Saya mau pergi ke majelis taklim, mau baca selawat, mau taklim, mau belajar ilmu. Di situ tidak ada duniawinya. Adakah harapan di sini mau dapat uang? Ya kan? Misalnya Kang Khairul Sugi bagi-bagi uang setiap yang hadir 100. Ya, nanti minggu depan itu niatnya aku mau berangkat malam Jumat ke Majelis Nuruddin supaya dapat uang dari Kang Khairul. Nggak ada kan? Artinya datang kita ke sini itu karena akhirat kita. Karena kita cinta kepada baginda Rasul, karena kita cinta kepada Allah, karena kita ini ingin mengharap ridhonya Allah dan ingin menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Dan nyatanya kita bersilaturahmi satu sama yang lain. Ya, nggak ada kita niat duniawi. Niat duniawi kita di sini apa? Mau supaya ditengok orang, supaya dikatakan orang alim, nggak ada. Ya, atau supaya kita ini datang ke sini supaya dipuji, nggak ada juga. Atau kita di sini datang dengan niat mudah-mudahan nanti kalau nanti ada pemilihan anggota dewan saya dipilih, tidak ada. Ya. Atau nanti ketemu jodohnya di majelis, nggak ada. Ya. Misalnya ada jomblo-jomblo nih, ya. Saya niat mudah-mudahan saya datang ke majelis ini dapat jodoh, ya. Nah, coba. Nggak ada niat. Ya. Coba lihat. Nah, coba lihat di kameramen ini, dia itu Masya Allah, kamera aja gambar view-nya itu aja nggak bagus, dibagusinya. Nah, coba. Yang disorot Kang Khairul, sorotannya nggak bagus, dibaikinya, dibagusinya. Itu aja pemandangan yang tidak bagus bisa dibagusin. Bagaimana kalau Sandi sebagai kameramen, ya, anak ibu semua akan dibagusinya. Contoh, Masya Allah, ya, mudah-mudahan ya yang belum nikah ini dapat jodoh yang soleha. Amin Allahumma. Nah ini, jadi apa namanya? Nggak ada niat di sini dapat jodoh. Yang ada itu kita karena akhirat kita. Datang ke sini karena akhirat kita. Ya, apa yang kita akan dapat? Maka kalau niat kita untuk akhirat kita, maka kita akan dikasih sama Allah. Dicukupkan oleh Allah. Perkara dunia kita bukan cuma perkara dunia saja, tapi perkara akan agama kita. Dua kita dapat. Kalau Allah sudah cukupkan, nggak ada yang nggak bisa sama Allah. Ya, jualan sepi guru nggak ada. Kalau Allah sudah cukupkan itu, yang ada kita dapat sehari itu cukup buat kita, itu sudah bersyukur sekali. Ya, itu bersyukur sekali. Dapat bisa ngeluarkan mobil, jual mobil dalam seminggu sekali, atau satu mobil, satu unit, untungan 10 juta seminggu, ngetek aja di rumah, ya kan, sambil liatin HP, ya, negonya, ya, ketemuan, coba, ya, seminggu sekali mengeluarkan satu unit, ya. Coba itu ya. Nah, itu yang Allah cukupkan buat kita. Kalau sudah Allah cukupkan buat kita, sedikit pun kita merasa cukup. Tapi apabila banyak, kalau Allah tidak cukupkan, banyak pun tidak akan merasa cukup. Ya. Coba kalimat koma itu
To itu sudah berlubang, mim itu juga berlubang, ain di ujungnya itu besar lagi perutnya. Itu orang yang toma itu nggak akan merasa puas. Anu guru, nanti saya setelah punya anak saya mau hadir majelis tiap malam Jumat guru. Sudah dikasih anak, anu guru, anak saya rewel sekali. Ditinggalkan sama saya nangis, mamanya ngomel-ngomel, nggak hadir. Anak itu tunggu besar aja. 2 tahun, anu guru, anu apa namanya, sayang guru, ibunya sibuk, macam-macam lagi. Nah, ini kalau kita itu tidak merasa cukup dengan sedikit, bagaimana kita bisa bersyukur dengan yang banyak? Ya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kita diberikan kemampuan bisa hadir di sini. Banyak orang yang Allah berikan kesempatan, berikan waktu, berikan kemampuan, tapi Allah tidak mau hadirkan mereka itu di sini. Ya, jadi kita bersyukur sekali, alhamdulillah. Ya. Saya ini sangat bersyukur sekali. Walaupun saya ini tidak punya kerjaan yang tetap atau tidak ada dagangan, tapi saya merasa bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah saya punya rumah. Alhamdulillah saya punya anak-anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah setiap hari saya juga bisa makan. Alhamdulillah juga saya setiap malam, setiap saya mau tidur, saya tidur. Alhamdulillah juga saya apa yang mereka punya, alhamdulillah saya juga punya. Ya. Jadi rasa syukur itu. Ya, rasa syukur itu. Nah, alhamdulillah. Ya. Insyaallah apa yang saya berikan kepada istri saya pun juga itu. Jadi semua, apakah itu istri atau suami, itu wajib bersyukur walaupun itu sedikit. Ya, walaupun itu sedikit. Jangan pandang banyak baru bersyukur, tapi bersyukurlah sedikit. Nanti insya Allah akan datang sesuatu yang lebih banyak daripada yang kita syukuri. Ya. Jangan nanti abahnya Ijai bersyukur, alhamdulillah punya istri 1, ya Allah, alhamdulillah. Ya. Harapannya minta apa dan? Nah, itu semuanya kita bersyukur. Kafahullahu amra dinihi wa amra dunyah. Allah mencukupi segala perkara agamanya dan dunianya. Ya. Enggak ada yang enggak bisa buat Allah. Bisa. Semuanya insya Allah bisa. Kalau kita itu man amila li akhiratihi kafahullahu amra dinihi wa dunyahu. Allah cukupin. Allahu kafi Rabbunal kafi. Allahu kafi, Allah yang maha cukup. Rabbuna kafi, Tuhan kami yang mencukupi. Apalagi Kang Hairul, qasadanal kafi, dan tujuan harapan kami cukup. Wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Sebaik-baiknya kafi yang mencukupi itu adalah Allah, maka kita pun patut bersyukur. Ya. Sesepi-sepinya kita jualan, ada aja rezeki yang lain. Sesepi-sepinya kita berdagang, bisa makan. Sesepi-sepinya kita berusaha, ada yang kita makan. Sehat badan itu syukur. Saya kemarin, ya Allah, ada orang diberikan kekayaan, tapi dari sisi lain Allah cabut kesehatan. Dia semuanya ada, rumah besar, mobil ada, tapi Allah cabut nikmat kesehatan sama dia. Apa yang dia rasakan, semua yang dia miliki dia tidak bisa rasakan. Mau makan ini nggak bisa, mau jalan nggak bisa, ya. Mau ke depan, ke Banu, ke kamar-kamar lain yang rumah yang besar itu nggak bisa. Kenapa? Dicabut sama Allah kesehatannya.
Ya, dicabut sama Allah kesehatannya, nggak bisa lagi kita. Nah, itu kalau kita beramal untuk akhirat kita, ya, beramal. Apalagi yang kedua wasiatnya, apa di situ? Yang kedua adalah siapa yang memperbagus akan hatinya, yang perbaik akan hatinya, maka Allah pun akan memperbaiki zahirnya. Apa namanya yang dan bahasa Inggrisnya itu inner beauty kah? Ya, kecantikan hati yang akan terpancar ke wajah. Ya. Jadi orang-orang dulu itu mereka itu memperbaiki hati. Ya. Kalau sudah cantik hatinya, maka semua yang dipandang itu cantik. Kalau sudah cantik hatinya, semua yang dipandang itu cantik. Tapi kalau sudah hatinya jelek, semuanya dipandang tidak baik. Sama Allah pun nggak baik. Jadi perkara yang paling susah saat ini adalah husnudzon kepada Allah, baik sangka sama Allah. Ya. Paling susah itu baik sangka sama Allah. Anu guru, saya ini guru jualan kok begini-gini guru, mungkin Allah nggak sayang sama saya. Coba jahat sangka sudah sama Allah. Kalau mending itu kalau masih jahat sangka, ada yang mau lawan sama Allah, mau apa kalau bahasanya itu apa bekalahi itu apa? Bekelahi ya sama Allah Ta'ala. Turun ya Allah, ayo kita singgah satu sama lain sahabat. Saya sudah ibadah sholat 5 waktu, zikir itu sampai 1000 kali, salawat sampai 1000 kali, susah-susah semua. Nah, coba ngomel sama Allah, diajak lagi sama Allah. Nah, ini hatinya ini rusak, hatinya rusak. Kenapa? Karena dia tidak memandang apa yang Allah berikan kepada dia. Nabiullah Ayub saja ketika mau sholat nih, ini semua daging-daging beliau yang ada di kulit di badan beliau ini semuanya itu ada cacing-cacing. Sudah busuk, ada penyakit beliau sehingga cacing ini semuanya ada di badan beliau. Jadi kalau mau sholat itu beliau itu dilepasin, ditaruh satu tempat, nanti habis selesai sholat baru ditaruh lagi di badan beliau. Mencoba penyakit sampai aroma yang dikeluarkan dari badan beliau itu tidak sedap, sampai istri beliau pun meninggalkan beliau. Tapi apa yang beliau katakan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Ini Nabiullah Ayub itu ada di makam beliau, ada di Oman. Ini Nabiullah Ayub ini bermakam di atas gunung. Alhamdulillah saya sama Umi Sofa sama Bapak Ahmad Ramadan dan istrinya itu pernah ke sana. Jadi Nabiullah Ayub itu makam beliau di atas gunung. Naik sampai ke atas di puncaknya itu. Nah, di situ beliau. Itu setiap mau salat itu. Tapi apa yang diucapkan beliau? Alhamdulillah. Ditanya, ya Nabi Allah, ini semua bala, ini semua yang ada ini penyakit. Kok keluar dari mulut engkau ini akan kalimat alhamdulillah? Kata beliau, ini semuanya penyakit, tapi ada satu yang Allah sehatkan. Hati saya masih sehat. Dan coba, hati saya masih sehat. Semua ini penyakit, tapi hati saya masih sehat. Ya. Jadi orang itu kalau kita baik sangka, dari ujung sampai ujung kaki, ujung rambutnya, ujung kakinya dilihat, kalau dia hatinya baik, itu lihatnya hitam nih, lotong semuanya. Apa lotong? Ya. Pokoknya hitam latar kalau bahasa Banjarnya. Tapi kalau baik hatinya akan timbul pujian. Apa yang dipuji dilihatnya semuanya hitam, giginya putih.
giginya putih. Coba, anak baik hatinya, giginya putih, dari rambut sampai kaki semua lotong hitam. Ya. Tapi yang dipuji bukan yang ada salah satu daripada yang bisa dipuji maka dipuji, giginya putih. Ya, giginya putih. Ada juga yang hitam-hitam manis. Ya, hitam-hitam manis. Kayak Harry, ya kan? Jadi kalau mau minum kopi itu liatin Harry, ya tetap pahit juga kopinya, ya kan? Kalau nggak ada kasih gula, ya. Nah itu. Jadi apa yang bisa dipuji itu baik hati. Nah, jadi disinilah baik sangka sama Allah, baik sangka sama Allah, ya. Bagaimana sih kita bisa memandang apa yang tersurat itu bisa kita pandang yang tersirat? Ya. Apa yang kita pandang? Kenapa sih saya hikmahnya ini ada apa ini? Yang tersirat itu susah kita lihat. Yang tersurat itu gampang kita lihat, tapi yang tersirat itu susah kita lihat. Maka carilah apa yang tersirat di dalam apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, itu. Jadi siapa yang memperbaiki akan hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Ya. Coba orang yang dia itu ahli salawat, hatinya senyum terus, bahagia terus, nggak pernah sumpah, maka timbul di wajahnya itu wajah yang manis dipandang, wajah yang elok dipandang, wajah yang nggak pernah bosan dipandang. Kenapa? Karena mereka ini hatinya diperbaiki dengan sholawat, hatinya itu diperbagus dengan sholawat. Karena tidak ada lain jalan, tidak ada lagi jalan kita menuju kepada Allah, tidak ada lagi jalan di zaman akhir ini untuk kita bisa wasil, untuk bisa kita sampai kepada Allah, kecuali ada satu jalan saja. Kalau dulu masih ada beberapa orang yang menjadi murabbi mursyid. Artinya murabbi mursyid itu ada orang yang mengarahkan kita untuk menuju jalan Allah. Itu namanya murabbi mursyid. Tapi zaman akhir ini itu sudah sedikit dan sedikit lagi. Cuma ada satu jalan yang Allah berikan kepada kita, itu jalan yang mana di situ sangat mudah sekali kita jalani. Apa itu? Adalah jalan kita berselawat kepada kanjeng Nabi kita, baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling gampang. Itu yang paling mudah. Kalau ada kita itu ingin ke Jawa, jalannya berkelok-kelok, maka kita cari jalan yang lebih mudah. Bisa sampai, tapi lama. Tapi ada jalan yang mudah dan cepat waktunya, cari yang ini. Itu adalah jalan kita bersalawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan satu-satunya, nggak ada jalan yang lain lagi. Coba kita lihat orang yang bersalawat itu bacaannya apa? Allahumma, dari Allah dulu, baru kita minta kepada Allah, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Kitanya mana? Kitanya di mana? Posisi kita itu di mana? Yang kita baca itu, ya Allah, sampaikan salawatku kepada Nabi Muhammad. Jadi antara Allah dengan Nabi Muhammad, kita ini nggak ada. Cuma kita disuruh untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu mendapat salawat daripada Allah. Kita ini sebagai umatnya Nabi bersalawat bukan untungnya kepada Nabi. Kita ini satu majelis semua bersalawat kepada Nabi, Nabi akan menjadi mulia. Enggak. Kita enggak bersalawat kepada Nabi, tetap Nabi mulia.
Nabi tetap mulia, nggak bakalan turun derajat beliau. Kenapa? Karena Allah sendiri wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat kepada engkau, rafa'na laka dzikrak. Kami angkat kepada engkau ya Muhammad akan penyebutan nama engkau. Allah yang angkat sendiri nama Nabi Muhammad. Allah sendiri yang mengatakan Allah angkat penyebutan nama Nabi Muhammad, bukan kita. Siapa kita? Ya, siapa kita? Ya. Kita ini adalah banyak musuh. Ya, musuh itu lebih hebat daripada kita. Bagaimana jalannya kalau kita ingin kalau musuh lebih hebat daripada kita? Kata Hafiz, bawa batana, bawa dulu tenang, kita susun strategi. Syaitan, iblis, macam-macam musuh kita. Kita tenang dulu. Bagaimana kita tenang? Baca selawat, bersalawat kepada Nabi. Allah akan berikan jalan, bisa menghindar daripada musuh-musuh itu dan akan mengalahkan musuh-musuh itu. Allahumma, ya Allah berikan selawat. Ya Allah, sholli, berikanlah selawat ala sayyidina, kepada Nabi Muhammad. Dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kita nggak ada. Dan bukan cuma itu saja, kita bersalawat kepada Nabi. Allah, Nabi Muhammad pun mengetahui siapa yang berselawat. Karena kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah pun akan memberikan ma'rudun alayya, akan Allah berikan malaikat itu melaporkan nama yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya. Sandi bersalawat kepada Nabi Muhammad, ada laporannya. Nabi Muhammad sendiri yang membaca. Bukan cuma membaca saja, raddallahu ruhi, kata Nabi Muhammad, Allah kembalikan rohku dan aku akan menjawab kepada orang yang bersalawat kepada aku. Jadi otomatis langsung kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun langsung menjawab apa yang kita salam tadi dan salawat. Untungnya ya, untungnya kita punya Nabi Muhammad. Untung sekali kita punya Nabi Muhammad. Dan untung sekali kita bisa dikenalkan kepada Nabi Muhammad. Untungnya nggak ada yang nggak untung lagi. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Jadi kemarin saya apa namanya kasih pas malam itu saya kasih lihat ini Gus Fuad ini mancing. Saya lihatkan video beliau. Waktu beliau mancing ini, beliau mengatakan, saya mancing ini ngikutin kepada Abah Gurus Kumpul. Karena Abah Gurus Kumpul suka mancing, kata beliau. Maka saya dapat atau tidak dapat, saya ikutin Abah Gurus Kumpul. Coba. Itu tanda cinta kepada Nabi. Itu tanda cinta kepada pengikut dan pewaris daripada Nabi. Apa yang kita kerjakan itu semuanya terhubung dengan apa yang dicintai. Ya. Mancing, Gurus Kumpul, Abah Gurus Kumpul suka mancing. Ya, berburu, Abah Gurus suka, Kumpul suka berburu. Itu. Ya, untung sekali. Semuanya kita sangat untung sekali. Punya guru sebaik-baik guru, punya nabi sebaik-baik nabi, punya Allah sebaik-baik Rabb, ni'mal Rabb, sebaik-baik Allah. Untung sekali. Ya. Apalagi diberikan nikmat yang lain. Punya istri yang jamilah, yang solehah, yang kaya. Coba. Dan juga punya suami yang ganteng, yang soleh,
yang alim, yang pintar baca doa, yang sholat 5 waktunya itu dijaga. 5 waktu aja dijaga, bagaimana jaga istri? Ya, Allah dijaga, bagaimana lagi yang istrinya lebih daripada itu. Itu yang kedua. Siapa yang memperbagusi akan hatinya, maka Allah akan memperbagusi akan zahirnya. Ya, ninda hatinya suka dongkol terus, wajahnya pun kusam, membari, tahu membari mual. Pokoknya ngelihat itu sumpek, mukanya sumpek, malas ngelihat. Itu kalau hatinya itu nggak bersih. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kalau dia memperbagusi akan dia dengan Allah, arti hubungan dia sama Allah dia perbaiki, maka Allah pun akan memperbaiki pergaulannya antara dia dengan makhluk. Apa kata Allah? Siapa kalau sudah Allah cinta, maka Allah pun akan letakkan, Allah pun akan mengumumkan kepada seluruh alam, innallaha yuhibbul fulana, sesungguhnya Allah mencintai akan qaid, fahibbuhu, maka cintai akan qaid. Artinya Allah memberikan pengumuman kepada seluruh makhluk Allah yang di muka bumi dan di atas langit sana, bahwa Allah mencintai namanya qaid. Maka cintailah, Allah perintahkan nih, cintailah semua yang Allah perintahkan, cintailah qaid. Kenapa? Karena Allah cinta kepada qaid, maka Allah perintahkan kepada dia, kepada seluruh makhluk untuk mencintai qaid. Bukan cuma mencintai saja, yudha'u lahul qabul, maka Allah pun meletakkan baginya qaid ini diterima di setiap makhluk. Makhluk pun menerima dan cinta kepada qaid. Bagaimana dengan Allah sendiri? Allah lebih cinta. Jadi kalau kita memperbaiki diri kita, hubungan kita antara kita dengan Allah, maka Allah pun akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Ada para ulama kita, yang mana ulama kita ini biasa-biasa ceramahnya nggak terlalu lucu. Ulama kita ini ceramahnya datar aja suaranya, tapi yang hadir itu ribuan, yang hadir itu ratusan. Pernah satu saat ada cerita, ada orang, dia ini pulang daripada belajarnya, dia ceramah sejam, macam-macam cerita, semua mendengarkan. Kemudian penceramah yang kedua lagi, ya, apa yang diucapkan oleh penceramah yang kedua? Penceramah yang kedua ini menceritakan, tadi malam saya itu mau makan malam, ya, pas mau makan malam, saya ini sudah siap-siap dan mau makan, tahu-taunya ada kucing mengambil akan ikan yang saya akan makan itu dan memakannya kucing itu. Kucing itu memakan akan ikan itu. Apa jamaah semua yang hadir itu semua menangis. Semua menangis. Yang hadir itu menangis semua. Yang tadi penceramah pertama dari A sampai Z itu semua sudah diceritakan dan tidak ada yang menangis. 1 jam lebih. Tapi ada satu orang penceramah yang setelahnya ini cerita tentang kucing memakan ikan yang akan dia makan tadi. Semua hadirin itu menangis. Apa yang kita ambil pelajaran daripada kedua ini? Yang satu pelajaran yang tadi ceramah yang pertama tadi, dia itu ceramah dari mulut sampai ke telinga saja. Artinya sampai mulutnya itu keluarkan suara didengar oleh telinga. Tapi yang kedua ceramah dia dari hati sampai ke hati.
hatinya berbicara, mulutnya mengeluarkan suara, sampainya kepada hati yang ada di depannya itu, sehingga hati ke hati semuanya terhubung, dan hubungan itulah yang membuat dia itu menjadi emosinya, hubungan emosionalnya itu kuat sekali. Ya, kita aja sama anak kita ini, sama anak kita di pondok pesantren. Kalau kita kangen sama anak kita akan sedih. Antara kita dengan anak kita sangat jauh jaraknya, tapi ada hubungan emosional yang mana hubungan itu apabila kita itu kangen sama anak, anak pun akan menjadi kangen sama kita dan akan membuat dia menangis. Hubungan tidak ada sambungan kabel, hubungan yang tidak ada di situ ada namanya jaringan yang cuma ada daripada hati ke hati, jaringan hati ke hati saja, tidak ada jaringan kabel, apalagi jaringan internet apa gitu, nggak ada, yang dari hati ke hati saja. Tidak usah itu. Kalau kita diomongin saja, kita diceritain sama teman kita, langsung kita apa dan bahasa Banjarnya itu kesadakan. Apa bahasa anunya, Kang Hairul? Nah, gitu kan? Kita gimana gitu? Itu baru diomongin, diceritain kita. Ada hubungan emosional. Nah, itulah kalau kita memiliki antara kita dengan Allah. Ya, hubungan kita ini yang kita perbaiki. Sehingga ada doa di dalam wirdul latif kan ada aslahullah umurul muslimin sharafallahu syarrul mudin, ya kan? Ada juga ya Allah perbaikilah hati kami. Nah, itu banyak semua doa-doa itu. Nah, sehingga kalau kita bisa memperbaiki akan hubungan kita dengan Allah, maka hubungan itu akan memperbaiki antara kita dengan makhluk. Semua akan cinta sama kita, semua akan sayang sama kita. Ya, itu. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat, ini kita bermajelisan ini bukan kita antara kita dengan makhluk, ya, ada antara kita dengan Nabi, antara kita dengan para aulia kita, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu ya. Jadi itu yang malam ini kita bisa kenangan, ya. Apalagi antara kita dengan orang tua kita, ya, antara kita dengan orang tua kita. Itu hubungan yang erat sekali, nggak bisa terputus sampai kapanpun. Ya, hubungan itu walaupun meninggal tetap hubungan kita akan terjalin, nggak akan bisa terputus. Ya. Nah, oleh sebab itu ada hubungan ini. Ada anak dia nggak mau makan bareng sama ibunya, sama bapaknya. Ditanya kenapa? Takut kalau ibunya mau makan ikan itu, pas dia ambil duluan. Saking segitunya dia. Ya. Takut kalau bapaknya mau mengambil akan satu makanan yang bapaknya itu ingin, tapi dia duluan, si anak ini duluan. Jadi anak ini nggak mau bareng makan sama bapaknya dan ibunya, jarang sekali. Itu. Tapi ada juga orang tua ini nggak pernah nyuruh anaknya. Orang tua ini nggak pernah nyuruh anaknya. Ditanya, kenapa engkau tidak pernah menyuruh anak engkau? Maka orang tua itu pun mengatakan, kalau aku suruh dan dia tidak melaksanakan suruhanku, maka dia kualat pada aku. Anjoba. Kalau aku suruh kepada anakku dan dia tidak melaksanakan apa yang aku suruh, dia kualat kepada aku. Dia kualat pada aku. Coba. Saking mereka itu menjaga antara dia sama anak, antara anak sama orang tuanya.
Ini enggak. Kamu harus turut sama saya. Pokoknya enggak ada namanya musyawarah, enggak ada namanya bagaimana tukar pendapat. Penting kamu anak, enggak bisa. Harus ikut sama saya. Enggak bisa. Sekarang itu kita enak tukar pendapat itu lebih enak daripada ini dan itu dan itu, ya. Begitu juga anak itu lebih baik diam supaya tidak mendapat kualat, ya. Nah, itu oleh sebab itulah Bapak dan Ibu semuanya, jaga hubungan kita antara kita dengan orang tua kita, jaga hubungan kita antara guru dengan murid, jaga hubungan itu. Hubungan yang akan terjalin ini bukan cuma di sini saja. Jalinan itu sampai nanti di akhirat. Jalinan itu, hubungan itu akan selalu menyambung sampai ke akhirat nanti, ya. Nah, itulah. Oleh sebab itulah, ya, hubungan antara kita dengan yang lain, kita harus jalin hubungan itu. Sekurang-kurangnya kita mengirim doa, sekurang-kurangnya kita membaca doa kepada guru misalnya. Kata Imam Syafi'i, kata Imam siapa itu? Kata Imam Ahmad, murid daripada Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya ini selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan setiap sholat itu doa kepada guru saya. Allahumma firli wali Syafi'i. Ya Allah, ampuni dosa saya dan dosanya Imam Syafi'i. Dan coba. Ya. Nah, itu. Jadi itu yang hubungan itu yang kita jaga. Hubungan itu, kalau sudah hubungan itu kita jaga, maka insya Allah Allah akan berikan sesuatu yang terbaik buat kita. Karena kita jaga hubungan itu, Allah pun akan menjaga kita daripada sesuatu yang tidak kita sukai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah berikan apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Yang mudah-mudahan yang sedang jomblo mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh dan atau yang soleh, dan juga mudah-mudahan yang belum meluas rezekinya diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha dagangannya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.